Arifina dengan NPM 223101111019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi evolusi manajemen dalam mata kuliah manajemen. Evolusi manajemen. Evolusi sendiri adalah proses perubahan secara berangsur untuk menjadi lebih baik. Dalam materi evolusi manajemen kali ini, ada beberapa peninggalan fisik yang menjadi ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Peninggalan fisik tersebut ada piramid Mesir, tembok besar Cina, dan Kolosium Roma. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang bertahap dan teratur di masa lalu yang pada saat ini dinamakan manajemen. Di dalam evolusi manajemen ini, ada dua tokoh pionir ilmu manajemen modern, yaitu ada Robert Owen dan Charles Babbage. Pionir Robert Owen itu berisi tentang perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Sedangkan pionir Charles Babbage yaitu pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Dalam PPT kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin materi, yaitu 3 kelompok pemikiran terdahulu, ada perspektif manajemen klasik, perspektif manajemen perilaku, dan perspektif manajemen kuantitatif, serta teori manajemen kontemporer. Poin pertama yaitu perspektif manajemen perilaku. Dalam poin pertama ini, ada 3 kelompok, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain, serta kelompok manajemen administrasi. Untuk kelompok pertama itu kelompok manajemen ilmiah atau saintifik. Dalam kelompok ini ada beberapa tokoh yang memberikan prinsip serta gagasan untuk peningkatan manajemen. Tokoh pertama itu ada Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1911. Time and Motion Studies, Bespoke by System. Bab prinsip Taylor dalam tahapan, yaitu 1. Merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, memberi pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Dan yang keempat adalah melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Untuk tokoh yang kedua adalah Frank Gilbert pada tahun 1861 sampai 1919 dan William Gilbert pada tahun 1878 sampai dengan 1972. Gagasan Frank Gilbert dan William Gilbert adalah efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen sumber daya manusia. Tokoh yang ketiga ada Henry Elgin tahun 1861 sampai 1919. 4 gagasan peningkatan manajemen Elgin. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Dan yang ketiga, sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi, serta penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Tokoh terakhir pada kelompok ini yaitu ada Harrington Emerson tahun 1863 sampai dengan tahun 1919. Harrington Emerson memberikan 12 prinsip efisiensi, yaitu tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan realistis, adanya staf yang memiliki kualifikasi yang tepat, adanya kedisiplinan, diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil, perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, akurat, dan terpercaya, sehingga diperlukan semacam sistem informasi akuntansi, adanya kejelasan dalam pemberian perintah, perencanaan, dan pembagian kerja, adanya penetapan standar dari setiap pekerjaan, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pengerjaan. Kondisi pekerjaan perlu distandarisasi, kegiatan operasional juga harus distandarisasi, instruksi praktis tertulis harus dibuat secara standar. Sebagai kompensasi atas efisiensi, perlu dibuat rencana pemberian insentif. B. Perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. C. Kelompok manajemen administrasi. Dalam kelompok ini, tokoh yang pertama adalah Henry Fayol tahun 1841 sampai dengan tahun 1925. 14 prinsip Fayol dalam manajemen yaitu pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah, melakukan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, order, garis wewenang, keadilan, stabilitas staf dalam organisasi, inisiatif, kesatuan pengarahan, dan semangat korps. Tokoh kedua adalah Lyndall Urweg tahun 1891 sampai 1983, yaitu panduan manajemen atau managerial guidance
Dan tokoh yang ketiga adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Itu birokrasi dalam organisasi. Poin materi kedua yaitu perspektif manajemen perilaku. Dalam poin ini ada beberapa teori, yaitu ada Hugo Masberg tahun 1863 sampai dengan 1916, Studi Hawthorne, Elton Mayo, teori relasi manusia, teori perilaku kontemporer. Teori Hugo Masberg yaitu pentingnya pemahaman psikologi khususnya motivasi para pekerja. Studi Hawthorne, Elton Mayo, yaitu ada teori perhatian atau attention theory, pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan. Dan teori penerimaan sosial atau social acceptance theory, pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerima sosial. Teori relasi manusia, yaitu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, dan teori X dan Y dari Douglas McGregor. Serta yang terakhir adalah teori perilaku kontemporer, yaitu perhatian pada perilaku pekerjaan disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya, serta melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Untuk poin ketiga pada materi ini adalah perspektif manajemen kontemporer. Dalam perspektif manajemen kontemporer ada kelompok manajemen sains, kelompok manajemen operasi, dan teori manajemen kontemporer. Kelompok manajemen sains, yaitu pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri, seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, peramalan atas volume penjualan, dan sebagainya. Kelompok manajemen operasi, yaitu lanjutan dari kelompok manajemen sains, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi, dikenalnya pendekatan analisa break-even, wing teori, dan lain-lain. Teori manajemen kontemporer, perspektif sistem dalam manajemen, open system, subsistem, sinergi, dan entropi. Open system atau sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya sistem tertutup, yaitu tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Tokoh-tokoh sejarah ilmu manajemen: Robert Owen, Charles Babbage, Frederick Taylor, Frank Gilbert, Harry L. James, Harrington Emerson, Henry Fayol, Hugo Masberg, Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas McGregor. Itu adalah beberapa materi tentang evolusi manajemen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.